Ya, halo Mitra Bisnis Kompak dan pemirsa yang luar biasa. Selamat sore. Dan apa kabar semuanya? Iya, tetap semangat dan luar biasa baik tentunya ya. Dan saya mengucapkan selamat berjumpa kembali bersama saya Nicholas Yoshi dalam acara Komen nih ya. Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Ya, dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa nih bagi Bapak Ibu serta pemirsa di rumah yang menjalankannya ya. Semoga ibadah puasa Bapak Ibu sekalian tentunya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini selalu menjadi berkah tentunya buat Bapak Ibu semua dan diberikan pahala yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Ya, oke ya. Dan ingat ya, walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa, tapi kita harus tetap semangat terus nih. Kenapa? Karena puasanya juga nggak boleh putus ya. Kalau bisa diusahakan 1 bulan penuh ya. Sambil tentunya kita terus menerapkan 5M ya. Jangan lupa ya, pemirsa ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan pastinya ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan acara webinar Kompak ini, karena webinar ini kami buat tentunya untuk memberikan banyak sekali informasi-informasi penting dan terupdate nih seputar bisnis Kompak dan pengetahuan umum lainnya ya, yang kami yakin pastinya berguna bagi Bapak Ibu sekalian ya. Bukan hanya berguna bagi Bapak Ibu sekalian saja, tapi untuk kesehatan Anda dan pastinya nih bisnis Anda nih di sepanjang tahun 2021 ini. Oke, jangan lupa juga bahwa kami juga sudah menyediakan hadiah-hadiah menarik untuk Anda yang beruntung dengan menjawab kuis berhadiah yang akan kami tayangkan di akhir acara nanti ya. Sehingga pastikan nih Anda terus menyaksikan acara webinar ini sampai akhir acara nanti. Oke. Baik pemirsa, pada webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yang masih berhubungan sebenarnya dengan bulan Ramadan ini, yaitu apa? Yaitu tips aman ngopi dan ngeteh di bulan Ramadan. Wow, gimana sih ya? Menarik sekali pastinya nih tentunya ya. Sambil menunggu berbuka puasa untuk beberapa daerah, di sini kan kalau di Jakarta kebetulan pukul 3 nih. Nah, berarti kalau ada di beberapa daerah seperti Makassar dan Balikpapan itu sudah pukul 4, berarti sudah mendekati ya, kurang lebih 1 atau 2 jam lagi tentunya sudah berbuka ya. Dan sambil menunggu kita bisa menyaksikan dulu nih beberapa informasi menarik ini ya. Nah, pemirsa sebelumnya kami informasikan juga bahwa kopi dan teh yang kita ketahui sebenarnya adalah minuman yang digemari oleh berbagai kalangan pemirsa ya. Nah, kedua minuman itu memang punya aroma yang menggoda dan rasa yang nikmat nih. Sehingga wajar saja bila banyak disukai oleh orang ya. Tak terkecuali juga loh ya, banyak sekali teman-teman saya dan juga yang mungkin beragama muslim gitu ya. Di bulan Ramadan ini mereka cukup menikmati ya untuk teh dan kopinya ini. Dan kopi dan teh ini juga sebenarnya mudah disajikan ya, baik diseduh, ada yang diseduh panas maupun selanjutnya diracik menjadi beragam sajian minuman lah ya. Mungkin teman-teman semua, rekan-rekan semua, pemirsa semua tahu lah ya. Nah, kenapa? Karena kandungan kafein yang ada dalam kopi dan teh juga bermanfaat sebenarnya sebagai stimulan untuk mempengaruhi kinerja sistem saraf pusat. Nah, makanya nggak heran nih, bila kopi dan teh, salah satu manfaatnya adalah bisa membantu seseorang bersemangat dan meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya aja nih, selebihnya nanti kita bicara lagi ya. Nah, selain itu, teh dan kopi juga mampu sebenarnya menangkal radikal bebas. Ini yang penting nih saat ini ya, di mana banyak sekali polusi dan juga banyak sekali berbagai macam. Meski demikian, tentunya konsumsi kopi secara berlebihan juga bisa berdampak buruk nih pada asam lambung, terutama yang memiliki sensitivitas lambung berlebih. Ya, apalagi bila dikonsumsi dalam kondisi perut yang kosong nih. Nah, kalau begitu, pertanyaan yang menarik nih pemirsa ya, apakah kopi dan teh ini aman nih sebenarnya dikonsumsi selama bulan Ramadan? Karena kan pastinya kalau yang berpuasa nggak boleh yang minum, tapi setelahnya atau sudahnya gimana? Nah, ini tipsnya buat pemirsa semua ya. Nah, di bulan Ramadan seperti saat ini, konsumsi kopi dan teh pastinya ada aturannya. Ya, dan bila kita biasa mengkonsumsi kopi atau teh di pagi atau siang hari, tentunya saat puasa kita tentu nggak bisa melakukannya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya aturan minum kopi dan teh selama bulan Ramadan agar tidak mempengaruhi kesehatan tubuh kita? Nah, ini sebenarnya yang perlu kita bahas pada webinar ini secara bersama-sama pemirsa. Nah, mau tahu ya? Mau tahu benar atau mau tahu aja? Yuk kita simak bersama-sama gimana tipsnya ya. Nah,
Tips aman untuk ngopi dan ngeteh yang penting nih, pastikan sebenarnya kita hanya mengkonsumsi kopi atau teh maksimal 2 gelas saja dalam sehari, pemirsa. Ya, cuma hanya 2 gelas saja sebenarnya dalam sehari. Jadi untuk aturan ini, jangan lupa juga, bukan hanya untuk kita atau mungkin pemirsa yang mendengarkan webinar ini ya, jangan lupa juga untuk selalu mengingatkan keluarga kita di rumah ya, agar tidak mengkonsumsinya lebih dari 2 gelas dalam sehari. Ya, kopi atau teh yang maksimal diminum 2 gelas sehari itu menurut beberapa ahli gizi nih pemirsa, sudah cukup untuk diminum dalam sehari. Kenapa? Karena sudah termasuk dalam hitungan kebutuhan 8 gelas air yang kita konsumsi setiap hari. Pasti pernah dengar dong ya, 8 gelas sehari. Nah, itu ternyata termasuk juga. Lalu, apa dong yang terjadi bila kopi dan teh itu dikonsumsi melebihi batas, pemirsa? Nah, kopi dan teh tentunya ya yang dikonsumsi melebihi batas itu bisa menyebabkan sulit tidur untuk kita ya, dan kemudian ada juga beberapa yang buang air kecil terus-menerus dan dapat dikhawatirkan membuat tubuh menjadi dehidrasi selama berpuasa. Karena kita berpuasa tentunya ya. Nah, tapi nggak usah khawatir pemirsa ya, selama dikonsumsi secara pas saat puasa tidak akan berakibat buruk kok sebenarnya ya, malah bisa lebih sehat. Nah, simak terus ya tipsnya seperti apa. Lalu kenapa sih kopi dan teh ini jika dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat dehidrasi? Mungkin itu pertanyaan pemirsa kan pastinya ya. Nah, untuk hal tersebut yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari kopi dahulu ya sebelum kita masuk ke tehnya. Nah, beberapa pakar nutrisi ini mengatakan bahwa kopi bisa meningkatkan asam lambung. Sehingga tidak disarankan tentunya bagi orang yang mempunyai penyakit MAH nih, atau yang memiliki tadi seperti saya katakan sensitivitas lambung yang berlebih. Nah, minum kopi pada bulan puasa menurut para ahli gizi juga nggak apa-apa loh ternyata pemirsa. Namun pastikan kita meminumnya setelah kita makan besar. Nih ya, saya note ya, setelah kita makan besar. Jadi jangan langsung berbuka puasa dengan kopi, nggak boleh ya, tidak disarankan. Tapi setelahnya boleh. Nah, ini yang penting juga nih buat pemirsa ya. Dosis aman kafein dalam sehari adalah 400 mg untuk orang dewasa. Nah, artinya apa? Gampangnya begini deh pemirsa ya, jumlah ini setara dengan 2-3 cangkir kopi hitam. Kopi hitam loh nih ya, bukan yang dicampur dengan krim dan juga yang lainnya, itu cerita lain nih nanti. Nah, di bulan Ramadan ini, dosis kafein yang kita konsumsi bisa kita kurangi nih hingga 200 mg atau cukup 1 cangkir saja. Nah, itu ya tipsnya ya. Jadi saya pribadi sebenarnya menyarankan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari, mungkin kalau pemirsa yang sudah biasa ngopi dalam jumlah yang banyak, nggak usah lah ya, hanya 1-2 cangkir aja lah idealnya seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan ya saat kita berpuasa atau tidak sebenarnya. Namun kalau kita meminum kopi saat puasa tentunya di bulan Ramadan ini, bisa mengganggu jam tidur kita sebenarnya. Itu yang sebenarnya yang biasanya mengganggu kita. Misalnya nih ya, jika kita konsumsi di malam hari ini misalnya, sehingga kita sulit tidur nih ya, dan akhirnya jam tidur kita menjadi berkurang, padahal kita harus sahur dan juga yang lainnya ya. Jadi minum kopi lebih baik dilakukan 1 atau 2 jam setelah berbuka puasa dan makan berat pemirsa. Hal ini dilakukan agar perut kita tidak mengalami yang namanya iritasi. Tuh ya. Namun perlu diatur juga nih jarak antara kita minum kopi agar tidak berdekatan dengan waktu tidur kita, pemirsa. Jadi sehingga kita bisa terhindar juga dari gangguan sulit tidur pastinya, ya. Nah, sebaiknya hindari minum kopi saat sahur nih agar tidak mengalami dehidrasi ya. Hal ini kenapa? Karena kopi sebenarnya memiliki sifat yang disebut diuretik ya, yang membuat produksi urin menjadi lebih banyak. Nah, dan juga karena kopi mengandung kafein nih pemirsa, dan juga senyawa yang dapat menghambat sebenarnya penyerapan zat besi dari makanan. Jadi ada baiknya nih, jika sebelum dan sesudah minum kopi, diikuti juga dengan minum air putih atau air mineral lah ya, kalau pemirsa pasti punya ada lah di rumah ya, karena dapat menetralkan efek kafein dan menahan efek dehidrasi yang disebabkan oleh kopi. Itu ya. Nah, itu tadi kopi. Lalu gimana dong dengan teh nih? Kan kita membahas 2 nih, ada kopi dan teh. Nah, berbeda dengan kopi nih ya. Teh seringkali menjadi pilihan minuman untuk berbagai kesempatan pemirsa, termasuk saat puasa di bulan Ramadan seperti ini ya, di mana banyak disajikan saat sahur dan juga untuk berbuka puasa. Banyak orang biasanya memilih minum teh manis misalnya ya, teh manis hangat nih saat sahur untuk menambah tenaga ya.
Sedangkan teh manis biasanya kalau dibuat teh manis dingin ini lebih dipilih untuk berbuka puasa. Karena biasanya akan lebih segar dan lebih mampu mengusir dahaga nih ya. Jadi lebih gampang ya supaya kita nggak cepat haus. Namun sebenarnya tahu nggak nih pemirsa nih, dalam penyajian teh ini seringkali sebenarnya terjadi kekeliruan. Sehingga tubuh tidak mendapatkan manfaat teh yang seharusnya bagi kesehatan. Nah, lalu seperti apa dong aturan penyajian teh yang benar untuk sahur dan berbuka puasa? Nah, ini juga saya ambil dari para pakar nutrisi nih, hebat-hebat nih, luar biasa ya. Mereka juga mengatakan bahwa ada dua manfaat sebenarnya yang bisa diperoleh dari minum teh saat berpuasa. Tuh, pertama, dari teh itu sendiri. Dan yang kedua, dari airnya. Nah, airnya nih, menurut para pakar nutrisi tersebut justru dapat mengatasi dehidrasi selain dari tehnya yang juga memberikan aroma yang menyehatkan pemirsa ya. Nah, jadi untuk sahur dan berbuka puasa penyajian teh tentunya berbeda sebab saat itu kondisi tubuh kita juga berbeda pastinya ya. Betul nggak ya? Nah, kondisi tubuh kita lagi dehidrasi, kekurangan dan sebagainya. Nah, kalau ada yang bilang nih minum teh saat sahur bikin cepat apa ya, lapar ya biasanya ya. Itu sebenarnya adalah mitos ya pemirsa ya. Karena masalahnya sebenarnya adalah bukan dari tehnya, tetapi dari perut kita yang kosong karena pada saat berpuasa kita tidak makan apa-apa. Atau mungkin juga karena kita salah menerapkan komposisi asupan dalam makanan kita. Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut lagi nih ya. Nah, oleh karena itu, para pakar nutrisi menyarankan pemirsa, minum teh saat sahur sebaiknya tidak pakai gula dan tidak dalam keadaan dingin atau menggunakan es nih. Oh ya, ingat ya. Minum teh saat sahur sebaiknya tidak pakai gula dan tidak dalam keadaan dingin atau menggunakan es. Nah, kenapa? Sebab gula, nah ini dia, yang ada di dalam teh bagi sebagian orang dewasa yang telah berusia senior dapat membuat kadar gula dalam darah kita menjadi meningkat. Nah, nanti saya kasih tahu deh, teh yang nggak perlu pakai gula tapi top bener ya. Nah, berbeda dengan saat kita berbuka puasa nih ya, lain nih, tubuh kita sedang butuh tambahan energi karena perut kita telah kosong nih selama seharian. Jadi, pada jam-jam terakhir puasa terjadi hipoglikemia namanya, atau kadar gula dalam darah yang menurun. Sehingga tubuh mengambil cadangan gula dari lemak, sehingga di lemak di tubuh kita menjadi berkurang. Itulah sebabnya kalau pemirsa berpuasa dengan baik dan benar, ini biasanya juga, wah, berat badannya juga turun ya. Wah, luar biasa nih. Puasa ini sebenarnya luar biasa sekali. Sehingga dalam hal ini, teh tentunya ditambah takjil yang manis, nah cukup membantu meningkatkan kadar gula dalam darah dan mengembalikan daya tahan tubuh kita. Jadi, makanan pendampingnya atau takjilnya ya yang manis ya. Jadi bukan tehnya nih. Ya, itu tipsnya ya. Nah, itulah beberapa tips aman untuk ngopi dan ngeteh di saat bulan Ramadan seperti saat ini pemirsa. Jadi jangan lupa nih untuk sempatkan ngopi dan ngeteh tetap di bulan Ramadan ini ya. Hanya saja waktunya yang mungkin yang dirubah. Karena mungkin di antara pemirsa juga ada dia yang belum tahu nih ya bahwa minum untuk secara umum sebenarnya kopi dan teh ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa loh ya, terutama untuk menunjang kesehatan kita di bulan Ramadan ini pemirsa. Nah, pada kesempatan istimewa ini saya juga akan membagikan nih, wah ini banyak banget nih informasi ya yang harus pemirsa ketahui seputar manfaat kopi dan teh di bulan Ramadan ini ya. Nah, kenapa harus minum kopi dan teh juga? Nah, pertama-tama saya akan membahas apa saja sih manfaat kopi secara umum di bulan Ramadan. Apa aja nih manfaatnya? Ya, oke. Yang pertama, menurunkan berat badan. Wow, luar biasa ya. Nah, sudah puasa juga bisa menurunkan berat badan kita, tehnya juga ya. Nah, ada berbagai macam cara untuk menurunkan berat badan selain berpuasa tentunya ya. Salah satunya dengan meminum kopi secara rutin dengan takaran yang pas. Ingat sekali lagi kuncinya adalah takaran yang pas ya. Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa biji kopi mengandung senyawa yang bernama klorogenat nih pemirsa. Dan kafein yang bisa menurunkan berat badan seseorang. Jadi sebenarnya di kopi itu ada yang namanya klorogenat dan kafein. Dan sebenarnya bisa menurunkan berat badan juga. Jadi selain berpuasa, mengatur program diet akan lebih berjalan nih ya bagi yang tidak berpuasa ya. Akan lebih bila kita lancar dan rajin nih tentunya mengkonsumsi kopi pastinya. Nah, itu tipsnya yang pertama.
Selanjutnya adalah mengurangi tingkat stres dan juga depresi. Nah, apabila pemirsa sedang merasa depresi nih, karena pandemi ini ya, biasanya banyak sekali orang-orang yang depresi juga, stres dan juga yang lainnya. Atau mungkin karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk atau sedang dikejar deadline tugas nih, buat yang mahasiswa atau yang lainnya ya, meskipun secara online. Terutama di bulan Ramadan ini. Kopi sebenarnya merupakan salah satu minuman yang pas untuk mengobati dan mengurangi perasaan tersebut, pemirsa. Ya, buatlah secangkir kopi ya. Ini ada Kaisar kopi ginseng yang kita punya ya, hangat nih, enak nih sesuai selera. Nah, setelah itu pasti akan merasakan perasaan rileks dan lebih semangat untuk melanjutkan aktivitas berpuasa kita kembali. Kapan minumnya? Nah, berarti tadi ya setelah ini ya, setelah kita makan besar ya. Jangan lupa nih ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Semua jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam takaran yang pas akan berdampak positif bagi tubuh. Salah satunya adalah kopi. Jika kopi dikonsumsi secara teratur dan takarannya pas, maka kopi bisa meningkatkan metabolisme dalam tubuh loh pemirsa. Jika metabolisme dalam tubuh lancar, maka lemak-lemak jahat yang ada di dalam tubuh akan hilang juga dengan sendirinya. Ya, nah itu banyak ya. Ada lagi apa? Yaitu ini juga nih. Untuk beberapa orang nih ya, ini meredakan sakit kepala nih. Ini berguna nih pastinya nih, ya yang suka sakit kepala pemirsa. Pastinya pemirsa di rumah nggak ada yang ingin terserang sakit kepala kan saat kita berpuasa ya, karena kurang makan dan nggak minum atau langsung ya. Nah, namun bila kita sedang mengalami hal tersebut, salah satu cara yang paling aman untuk meredakan rasa sakit itu adalah dengan mengkonsumsi kopi, yaitu di malam hari setelah kita makan besar pada saat berpuasa ya. Tentunya setelah kita berbuka puasa. Jadi pemirsa di rumah nggak usah repot-repot untuk membeli obat pereda sakit kepala nih. Cukup dengan membuat dan meminum secangkir kopi hangat saja, sebenarnya sudah bisa meringankan sakit kepala kita. Tuh, ya banyak ya. Kemudian ada lagi yaitu menambah antioksidan dalam tubuh kita. Ini juga penting ya. Zat antioksidan tidak hanya terdapat di dalam buah atau sayuran aja sebenarnya. Di dalam kopi ada, pemirsa. Di dalam tubuh, antioksidan juga merupakan salah satu zat yang paling penting nih bagi tubuh. Antioksidan sangat bermanfaat untuk menangkal racun-racun yang ada di dalam tubuh akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang berolahraga, dan terpapar polusi saat di jalan. Tuh. Hanya saja saat bulan puasa ini tentunya kita perlu sedikit mengatur ulang ya waktu yang tepat untuk menikmati kopi di bulan Ramadan ini ya, seperti tadi saya katakan juga sebelumnya di awal. Nah, kemudian kopi juga bisa meningkatkan produktivitas pemirsa. Karena apa? Karena kopi mengandung kafein yang tinggi ini tadi. Jadi wajar sebenarnya bila kopi sering dikonsumsi oleh mereka para pekerja keras nih, ya. Biasanya pada saat tidak berpuasa, ya. Ini butuh waktu lebih lama, lembur dan juga sebagainya, ya. Kenapa? Untuk meningkatkan produktivitas sebenarnya kerja mereka. Karena kafein ini bisa mengirim efek stimulan pada saraf pusat yang ada di dalam tubuh. Sehingga kita bisa menjadi lebih produktif dan tentunya membuat kita lebih bersemangat lagi nih dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, oke. Yang ketujuh nih, meningkatkan stamina dan performa. Wow, ini saya senang nih ya. Kafein yang terkandung dalam kopi ternyata bisa membantu tubuh nih untuk menyimpan energi saat sedang berolahraga. Jadi sebelum berolahraga sebaiknya konsumsi kopi terlebih dahulu ya. Nah, olahraga emang jarang banget biasanya dilakukan ya pada saat kita berpuasa ya, karena kita harus menghemat juga ya tenaga yang dikeluarkan. Jadi nanti misalnya pada saat olahraga pemirsa setelah bulan puasa ini selesai atau mungkin pada saat kita setelah lebaran kan makan banyak itu. Nah, kita butuh olahraga yang banyak. Nah, ini ya pada saat olahraga kita bisa memiliki stamina dan performa yang stabil nih dengan mengkonsumsi kopi. Ya. Dan kenapa harus mengkonsumsi kopi? Supaya tidak mudah merasa lelah, pemirsa. Nah, sekali lagi, kalau mau minum kopi di bulan Ramadan ini, kita perlu mengatur ulang kembali ya aktivitas ngopi kita seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya. Oke, baik. Dan yang terakhir nih untuk kopi ini ya, yaitu menambah nutrisi di dalam tubuh kita. Bagi sebagian orang, saya yakin pasti masih meragukan adanya informasi seperti ini nih. Ya, namun ada hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata orang yang minum kopi lebih dari 1 gelas setiap harinya, tidak lebih dari 2 gelas, tapi tentunya ya kesehatan tubuhnya akan semakin meningkat. Ini dikarenakan selain mengandung kafein, kopi juga mengandung zat-zat penting lainnya nih yang pemirsa perlu catat nih ya. Ada riboflavin, ada pantothenic acid, ada manganes, potasium, magnesium dan niacin. Nah, semua nutrisi yang ada dalam kopi tersebut
juga sangat diperlukan untuk menambah stamina kita tentunya di saat bulan puasa seperti ini. Nah, itulah beberapa manfaat dan kegunaan kopi secara umum. Selanjutnya, saya juga akan mau kasih tahu nih ke pemirsa nih beberapa manfaat dari teh secara umum, khususnya di bulan Ramadan ya. Nah, apa nih manfaatnya? Yang pertama yaitu meningkatkan konsentrasi pemirsa. Ya, teh memiliki kandungan kafein yang dikenal dengan fungsinya untuk merangsang sistem saraf pusat dan melancarkan peredaran darah ke otak nih. Hal inilah yang membuat kafein bisa membuat kita lebih melek ya, artinya ya istilahnya ya. Nah, kandungan kafein teh juga lebih rendah daripada kopi nih pemirsa. Nah, jadi itu justru membuatnya lebih ideal untuk kita konsumsi atau kita minum. Nah, hal ini tentunya akan lebih membantu bagi kita yang sedang berpuasa untuk dapat lebih meningkatkan konsentrasi kita di saat bekerja ya. Ingat sekali lagi, walaupun kita berpuasa kan kita tetap harus kerja ya. Sehingga walaupun tubuh kita mengalami penurunan dehidrasi ringan dan penurunan kadar gula darah atau hipoglikemi tadi, tubuh kita tetap berstamina penuh dan tetap dapat berkonsentrasi dengan baik. Karena apa? Kita sahurnya minum teh juga gitu ya, itu dia. Kemudian menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu khasiat teh nih. Kandungan antioksidan di dalam teh juga dapat membunuh bakteri di mulut yang dapat menyebabkan berbagai masalah gigi dan mulut. Konsumsi teh secara rutin dipercaya dapat menurunkan risiko karies gigi, meningkatkan kesehatan gigi, dan mengatasi bau mulut. Wah, ini penting nih ya. Hal ini sangat berguna sekali nih di saat kita berpuasa nih, di mana bau mulut biasanya dipicu oleh kondisi rongga mulut yang kering ya, karena kita sedang berpuasa ya. Nah, mulut yang kering ini disebabkan oleh produksi air liur kita yang berkurang sebenarnya pemirsa, karena tidak adanya makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut selama berpuasa. Sehingga bakteri akan banyak menghasilkan gas yang menimbulkan bau tidak sedap dan memicu bau mulut. Jadi kalau yang nggak mau bau mulut, gampang minum teh. Itu intinya ya. Terus kemudian menurunkan tekanan darah nih. Selain menurunkan kadar gula darah, teh juga mampu untuk membantu menurunkan tekanan darah nih. Berdasarkan sebuah penelitian oleh pakar gizi, nih konsumsi teh ulung nih, yang jenisnya ulung ya, secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Nah, selain konsumsi teh, juga diperlukan sebenarnya perubahan pola hidup yang lebih sehat lagi ya, olahraga dan juga yang lain-lainnya, untuk lebih mendapatkan hasil yang signifikan pastinya. Kemudian bisa juga untuk menurunkan kolesterol pemirsa. Ya, kenapa? Karena kandungan antioksidan berperan penting lagi nih kali ini nih. Setelah kita mengkonsumsi teh, kadar antioksidan dalam darah akan meningkat sehingga kolesterol jahat tidak teroksidasi. Itu kuncinya sebenarnya ya. Oke. Dan berikutnya ya kita lihat apa? Nah, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, teh juga mampu untuk mencegah penyakit kardiovaskular mulai dari gagal jantung, serangan jantung, dan stroke. Ya, dari mana? Nah, ini sebenarnya dipengaruhi oleh kemampuan teh untuk menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol nih pemirsa. Karena kedua kondisi tersebut merupakan kondisi yang dapat memicu gangguan kardiovaskular. Ya, itu jadi sebenarnya ya. Kemudian teh juga, nah secara luar biasa nih, mencegah kanker loh ternyata pemirsa. Ya, manfaat yang satu ini masih dipengaruhi oleh kandungan antioksidan. Sekali lagi kita bicara mengenai antioksidan ya. Antioksidan yang ada di dalam teh dapat membantu menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel akibat dari kanker. Ya, jadi kalau nggak mau kena kanker ya rajin-rajin juga ya minum teh ya. Iya pastinya. Kemudian juga bisa mengatasi pilek dan flu. Wah, saya sering nih ya. Memang enak sekali. Pemirsa juga bisa mencoba teh sebagai salah satu obat untuk mengatasi pilek dan flu nih, ya. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini ya. Penyakit pilek, flu itu merupakan salah satu penyakit yang harus dihindari karena biasanya berkaitan erat dengan virus corona. Begitu ada orang flu, wah langsung wah jangan-jangan corona nih. Ya, biasanya kan gitu ya. Nah, zat antioksidan yang ada di dalam teh dapat membantu mencegah berbagai infeksi akibat dari virus maupun bakteri nih. Selain itu, secangkir teh hangat yang dicampur dengan perasan lemon nih juga ampuh untuk mengatasi hidung yang tersumbat, pemirsa. Itu ya. Dan yang terakhir, teh ini bisa mengatasi stres. Oh, bener nggak sih ya? Nah, saya tanya nih, pemirsa pasti ada yang lebih merasa tenang ya setelah kita mengkonsumsi teh. Nah, pastinya pernah nih ya. Ini karena salah satu manfaat teh adalah mengatasi stres. Kenapa sih? Ini disebabkan karena teh mengandung asam amino L-theanin yang dapat menurunkan tingkat stres pada diri kita. Dengan mengkonsumsi teh secara rutin juga diketahui dapat menyebabkan penurunan hormon kortisol nih ya.
yang merupakan hormon yang diproduksi ketika tubuh kita mengalami stres. Jadi, waktu hormon kita stres, hormon kortisol bertambah. Nah, untuk menurunkannya, pakai teh. Nah, ternyata banyak ya. Itulah beberapa informasi penting yang perlu pemirsa ketahui tentang beberapa manfaat dari kopi dan teh yang ternyata begitu besar manfaatnya bagi kita, terutama di bulan Ramadan ini, pemirsa. Ya. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari teh dan kopi secara khusus bagi kesehatan kita nih, pada webinar hari ini saya juga akan memperkenalkan produk teh dan kopi yang sangat luar biasa dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya yang ada di pasaran. Produk teh dan kopi yang saat ini dipasarkan oleh Kompak yaitu, nah ini dia ya, Kaisar Oolong Tea dan Kaisar Kopi Ginseng. Ini dia kedua produknya ya. Nah, ini dia produknya. Yang pertama saya akan jelaskan adalah produk teh nih yang namanya Kaisar Oolong Tea. Kaisar Oolong Tea Kompak ini merupakan teh jenis Camellia sinensis varietas sinensis yang diproduksi hanya 3 pucuk daun teratas yang merupakan hasil produksi dari perkebunan teh dengan bibit khusus dan unggul. Selain semua manfaat umum teh bagi kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi, Kaisar Oolong Tea ini juga memiliki manfaat khusus lainnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Apa saja? Yuk kita lihat nih manfaatnya. Yaitu yang pertama, menghancurkan timbunan lemak dalam darah sehingga mencegah kegemukan dan risiko serangan jantung. Keren. Kemudian melangsingkan tubuh, membantu pencernaan. Dan juga sebagai antioksidan. Tadi yang kita katakan antioksidan banyak ya, bisa mencegah kanker, penuaan dini, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang kelima, ini pastinya menghambat pertumbuhan sel kanker. Karena apa? Karena ada antioksidan di dalamnya. Dan ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini dari manfaat dari teh yang kita punya. Dan teh ini tidak ada gulanya pemirsa. Jadi aman buat dikonsumsi oleh yang senior ya. Jangan takut diabetes gitu ya. Karena ada beberapa teh yang juga dicampur oleh gula misalnya seperti itu. Nah, ini aman sekali ya. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan produk yang berikutnya, yaitu produk kopi yang istimewa yang dimiliki oleh Kompak, yaitu Kaisar Kopi Ginseng. Ya, Kaisar Kopi Ginseng Kompak merupakan kopi instan perpaduan kopi Arabica dan Robusta yang dominan wangi dan rasa kopinya, sehingga mendapatkan harum wangi kopi sekaligus mengurangi keasaman kopi. Ya, ada nih beberapa teman saya yang suka, dia suka Arabica, ini ada yang suka Robusta. Nah, ini dia jawaban dari semuanya ya. Bahwa ini perpaduan antara kopi Arabica dan Robusta. Jadi yang suka Arabica, yang suka Robusta, bisa tetap konsumsi kopi ini. Ya. Ditambah lagi dengan kandungan ekstrak ginseng alami yang sangat berkhasiat bagi tubuh. Ini yang tidak dimiliki oleh kopi yang lainnya. Nah, creamer yang ada di dalam kopi Kaisar ini merupakan perpaduan dari creamer nabati rendah lemak dan rendah gula yang rendah kalori. Ya, sehingga tidak akan membuat kita gemuk. Nggak usah khawatir. Jadi kalau konsumsi kopi ini kita nggak akan gemuk ya. Selain itu, ginseng yang ada di dalam kopi Kaisar ini memiliki khasiat ya tentunya untuk membuat tubuh lebih segar dan bersemangat, menyehatkan jantung, ginjal, dan hati serta menambah daya tahan tubuh. Ini yang luar biasa. Nah, ada sedikit tambahan nih dari saya ya, bahwa perlu diketahui nih oleh pemirsa bahwa walaupun Oolong Tea dan Kaisar Kopi Ginseng sendiri memiliki manfaat yang ternyata lebih banyak ketimbang air biasa, pada saat berbuka, jangan lupa bahwa isi perut kita sedang kosong nih. Jadi saya sarankan bagi pemirsa untuk minum air putih dulu ya. Pada saat berbuka sebelum kita minum teh. Ya, sambil mengisi perut kita yang kosong dengan berbagai, biasanya kudapan ada takjil ya, banyak sekali tuh yang dijual di jalan atau di mana-mana ada sekarang ya. Nah, setelah kita minum air putih untuk membatalkan puasa kita, barulah selanjutnya kita makan. Nah, setelah kita makan dan perut kita kembali terisi, barulah kemudian kita bisa menikmati Kaisar Oolong Tea maupun Kaisar Kopi Ginseng untuk mengembalikan semangat kita yang hilang setelah kita berbuka puasa. Ya. Nah, sedangkan bagi pemirsa yang ingin menikmati Kaisar Kopi Ginseng nih, minum Kaisar Kopi Ginseng 1 atau 2 jam nih ya setelah berbuka, sehingga membuat tubuh kita kembali segar dan berstamina setelah seharian menjalankan ibadah puasa. Ada waktunya. Diberikan jarak ya. Dan pada saat sahur nih ya di pagi hari kita bisa lebih bebas menikmati Kaisar Kopi Ginseng ataupun Kaisar Oolong Tea bersama dengan keluarga tercinta. Lebih bebas ya, tapi kalau pada saat berbuka aja ya, 1 atau 2 jam setelah berbuka aja. Oke. Nah, silakan. Jadi buat pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan acara ini dan ingin selalu sehat dan segar terutama di bulan Ramadan seperti sekarang ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk mengkonsumsi kedua produk minuman ini. Karena kedua produk ini juga telah terbukti mampu memberikan manfaat kesehatan yang optimal kepada kita semua, ya.
Nah, saat ini meskipun vaksin sudah mulai diberikan untuk lansia, tapi perlu diingat bahwa kita semua masih dalam suasana PPKM ya, masih dalam suasana pandemi juga ya. Saya dengar juga kemarin juga ada beberapa klaster perkantoran juga, wah bertambah ya, jadi hati-hati ya. Sebenarnya juga untuk mudik saja di saat Idul Fitri nanti kita masih belum bisa diperbolehkan kan, betul ya? Sehingga kita semua tentunya terutama masyarakat Indonesia tetap diimbau untuk di rumah aja pastinya. Oke, nah walaupun kita dilarang untuk keluar rumah, bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan kedua produk ini tidak perlu khawatir ya. Karena pemirsa bisa mendapatkan produk Kaisar Oolong Tea dan juga Kaisar Kopi Ginseng ini dengan cara menghubungi teman yang sudah bergabung di Kompak atau melalui training center dan juga kantor cabang terdekat yang tentunya bisa melayani pesanan dengan jasa pengiriman. Banyak sekarang ya jasa pengiriman cepat ke rumah Anda. Atau pemirsa juga bisa mengakses website Kompak nih di www.kompak.co.id. Dan aplikasi Kompak Mobile di smartphone Anda. Jadi, meskipun situasi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk berbelanja langsung, kita masih tetap bisa mendapatkan produk-produk Kompak. Karena saat ini semuanya sudah serba online dan mudah untuk dilakukan. Ya, baik. Kita sudah sampai di akhir webinar kita. Namun sekali lagi saya ingatkan bagi mitra bisnis Kompak maupun pemirsa di rumah nih, untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau hari Jumat. Karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik seputar bisnis dan produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi Anda semua. Dan kini tiba saatnya seperti janji saya di awal tadi, bahwa saya akan membacakan kuis webinar untuk minggu ini. Ya, mohon disimak baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 3 manfaat secara umum kopi dan teh selama bulan Ramadan ini. Sebutkan minimal 3 manfaat secara umum kopi dan teh selama bulan Ramadan. 3 aja, tadi ada 8 masing-masingnya ya. Nah, jawaban kuis bisa Anda kirimkan ke WhatsApp Kompak di 081584436326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Pengumpulan jawaban kuis paling lambat kami terima tanggal 3 Mei ya 2021 dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya. Nah, akhir kata nih atas nama semua kru yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya Nicholas Yoshi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lewatkan momen sempurna Anda bersama keluarga di bulan Ramadan ini dengan produk-produk Kompak yang istimewa. Dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya. Stay tune terus di komen webinar dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa bersama produk-produk Kompak. Dadah, selamat jalan, selamat semuanya. Ya, sampai jumpa ya. Oke.